Entah untuk kesekian berapa kali pagi, aku terbangun karena mimpi. Entah karena peristiwa, entah karena cacian pada pikiran-pikiran yang munafik dalam diriku, atau tentang berbagai penyesalan sepanjang hidupku. Aku menapaki warsa demi warsa, bulan demi bulan, waktu demi waktu, jalanan demi jalanan, rumah ke rumah, peristiwa dan demi peristiwa. Aku menapati hari, bulan, tahun, hingga 1 dekade, 2 dekade berjalan. Lalu aku memikirkan apa yang akan terjadi dan apa yang akan kujalankan. Di pagi ini aku terpikir tentang sebuah persiapan di mana kelak 18 jam kemudian aku akan berada di satu panggung dengan memainkan satu permainan kata di depan mikrofon, di depan banyak mata orang-orang yang akan memandang. Puisi mereka bilang, prosa mereka katakan, orasi yang mereka bicarakan. Aku akan bicara, aku akan menyampaikan kata-kata pada nanti malam. Tapi pada malam-malam yang terjadi, aku dihentak dan dihantam kerinduan. Aku dibalut mimpi-mimpi kesepian. Aku dicerca ketakutan. Bulan dan Puan, ada garis yang melintas jauh dari seluruh tubuhku adalah Puan bernama Ibu. Aku menggenggam dengan segala asa dan segala bentuk ajaran tentang Tuhan, tentang kemanusiaan, tentang percintaan. Lalu aku dihantam dengan puan, dan puan, sehingga aku tidak tahu bagaimana merasakan dari sebuah alunan bulan-bulan bersama Puan. Aku dihentak langkah-langkah penyesalan dari wajah ke wajah. Aku teringat peristiwa di mana bertahun-tahun yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau berapa tahun lagi. Isinya kesakitan, meskipun prosesnya kenikmatan. Aku bertemu dengan seorang Puan, lalu aku berjalan dengan segala bentuk harapan. Manipulasi kata dari seorang yang menginginkan seorang perempuan adalah kata-kata ajaib karena penuh pengorbanan. Aku berpikir ingin mendekati seorang perempuan. Kita tahu orang lelaki yang menginginkan perempuan adalah polisi penyidik terbaik. Dia memiliki seolah-olah seluruh data tentangnya. Begitupun aku. Puan satu ini kudekati dengan berbagai alasan dan dengan berbagai kecerdasan. Aku seolah-olah menjadi Sherlock Holmes dalam kehidupan nyata. Aku menjadi Conan di dalam mimpi-mimpi yang nyata. Aku tidak peduli apa yang harus kulakukan. Yang terpenting, aku mendapatkan cahaya dan kata-kata yang mungkin akan menjadi kehidupan manja. Puan, aku menjadi penyidik terbaik kepolisian. 1 bulan, 1 tahun kami bersama. Kami bicara tentang masa depan, tentang harapan, tentang pengorbanan, dan tentang agama atas nama jalinan perkawinan.
Kita bicara tentang ekonomi, bahwa kamu akan seperti ini. Oh ya, sepertinya kamu tidak cocok seperti itu. Aku akan bekerja lebih keras. Sepertinya aku meragukan. Semua tawaran-tawaran telah dilayangkan. Satu lelaki bicara tentang masa depan, lalu perempuannya merespon dengan gairah yang sangat lepas dari harapan-harapan. Lalu bicara tentang ekonomi, bicara tentang kebudayaan, bicara tentang politik. Betapa menggelitik. Aku menginginkan A, B, C, rumah mewah, kendaraan, tanah, tabungan di bank. Jika keinginan itu bisa tercapai dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu bisa dicapainya. Kalau kita bekerja sebagai di pabrik, lalu kita menghasilkan 2-3 juta, di usia 80 tahun kita akan mencapai harapanmu. Terlalu lama. Kalau memang terlalu lama, aku akan melakukannya segala cara. Atau kita menginginkan cita-cita yang luar biasa, maka tidak mungkin dicapai dengan cara yang biasa. Kalau kita menginginkan hal yang di luar normal, maka kita tidak bisa berpikir dengan cara yang normal. Maksudmu tidak normal? Maksudmu luar biasa? Aku juga memikirkannya. Maksudmu apa kita harus berbuat yang salah? Tidak perlu. Tetapi yang pasti, kalau orang bekerja 8 jam, paling tidak kita harus 2 kali dari mereka. Itu yang tidak biasa. Kalau mereka hanya memikirkan penghasilan, kita memikirkan masa depan. Aku tidak mengerti apa yang kamu harapkan. Inilah faktanya. Orang-orang hanya berpikir tentang penghasilan, tapi tidak berpikir bahwa hari ini adalah tentang memulai masa depan. Lihatlah, puncak gunung itu adalah puncak yang akan kita daki. Mungkin perlu proses lama, pos demi pos kita lewati hingga ke puncak. Tetapi bukan puncak itu yang kita tuju. Landai ke bawah, menuju rumah, menuju harapan, menuju asa, menuju keinginan. Kau terlalu banyak bicara karena kau terlalu banyak imajinasi. Sementara sudah 4 minggu kau tak melakukan apapun, tidak bekerja apapun, sehingga hidupmu hanya dalam mimpi. Tidak. Mimpi akan menjadi tulisan-tulisan, menjadi kata-kata, menjadi kalimat-kalimat, menjadi paragraf. Dan paragraf akan menjadi jawab. Aku tidak mau menunggu terlalu lama. Kau terlalu tidak sabar. Sementara hidup butuh sadar dan sabar. Jika begitu, lebih baik aku yang bekerja. Kau silakan bekerja, tapi biarkan aku pun bekerja. Perdebatan tentang ekonomi, kebudayaan, politik meracuni kisah kami. Hingga akhirnya kami tenggelam di dalam harapan. Kami sadar bahwa harapan adalah kekecewaan. Laki-laki dengan cita-cita yang tinggi namun tidak mampu meletakkan kakinya di bumi adalah keanjingan dalam kehidupan. Aku meronta dengan segala bentuk jawaban, namun tahun demi tahun adalah pertengkaran, adalah perdebatan, adalah kehilangan. Wajah-wajah yang sunyi terbayang. Aku melamunkan dengan puan seorang ibu. Namun aku terjebak di dalam kegelapan-kegelapan, di dalam pikiran-pikiran yang kelam, bahwa kehidupan tidak semudah apa yang kita rencanakan. Dan yang terjadi, apa yang kita rencanakan senantiasa rusak karena gagal bersatu dengan peradaban. Hingga satu masa kita lewati kemesraan, bercanda dan gairah dan mimpi dan hidup dan rentang. Melewati fase-fase kehidupan tentang cinta, tentang segala, tentang wayat dan hingga satu hari aku dipaksa diterjang keadaan bahwa dia katakan, aku pergi. Tengah jam ku
Ku relakan semua harapanku di waktu terakhirku berdua bersamamu, yang tak benar juga untuk menjadi satu. Biarkan ku merasa pedihnya masa lalu, terhenti di penghujung jalan menuju ruang waktu yang bisu dan tak tentu arah. Terkubur dalam kelam, terbuai alunan cumbu semata. Betapa hina kita, sirnanya kisah kita, terlanjur saling merasa terluka. Bagiku ini adalah ketidakadilan. Sementara kau dengan mengucapkan kata pergi lalu pamit, sementara kau tidak mempertimbangkan apa yang sudah kulakukan, sementara arah-arah sedang dituju dan kau dengan enaknya pergi. Aku sudah memberikan tawaran dengan berbagai pertimbangan. Kamu yang tidak berubah, bukan aku yang tidak berubah. Kau yang merubah arah. Arah tidak pernah kubula. Kau yang membuat perencanaan, lalu kau pula yang mengubah arahnya. Aku tidak mengubah arah, namun keadaanlah yang membuat kemudian arah. Aku sudah muak dengan perdebatan. Aku pergi. Pergilah! Pergilah! Ini adalah kegelapan dan puncak kekelaman. Dengan pikiran-pikiran yang meracuni segala perdebatan-perdebatan kita. Kunyatakan pergilah. Terlanjur saling merasa Tiga, 4 langkah berjalan hingga 16 langkah. Dia sempat memalingkan wajah, menatapku kembali. Ada asa yang tersaji. Semoga ini bukan mimpi dari tatapannya. Tapi ketika dia melanjutkan langkahnya, aku anggap ini mimpi buruk. Namun faktanya, aku kini dengannya berjarak dengan ribuan tanya dan jawaban-jawaban yang tak mampu menjadi makna. Wajah-wajah berseliweran di dalam pikiran namun tak mampu meramu menjadi ganti dalam harapan dan asa. Aku digenggam oleh keadilan dari sebuah takdir dan tanda tanya. Hingga mata-mata tak mampu memberikan pandangan hingga melahirkan cakrawala. Wajah-wajah yang kubangun adalah wajah-wajah kematian dari pengkhianatan atas apa yang kurasakan dengan nama cinta. Kami berjarak dengan lingkup yang tak ada lagi mampu kami harapkan. Obrolan
harapan hanya menjadi ruang-ruang paragraf yang mungkin jadi prosa, namun tak mampu menjadi nyata dalam sebuah karya. Aku berpaling pada mimpi, aku berpaling tentang jawaban, aku berpaling pada dunia. Aku mengutuk segala penentuan-penentuan, tapi tak ada mampu jawaban kata. Aku tenggelam di dalam harapan yang tak mampu jadi nyata, dan wajahku semakin kusam, lalu lirik-lirik semakin tak mampu ketemukan. Dia tetap hadir di pikiranku mengalir, mempertanyakan, namun tak juga mengunjungi jawaban. Satu jam, 2 jam berjalan dari kebangunku dari mimpi buruk. Malam ini aku akan memainan sebuah permainan di atas panggung, di mana penonton telah menungguku untuk memberikan satu tatanan pikiran dalam bentuk pertunjukan dengan kata-kata yang mungkin akan mereka mampu bersenggama. Namun kali ini, setelah pekan-pekan aku lewati dengan perjalanan, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kulontarkan sementara jawabannya akan kupinta pada Tuhan, dan biarkan cinta yang kelam dalam bulan-bulan yang kelam mengalir menuju kalam. 1 jam lagi pertunjukanku akan dimulai. Aku dimabuk pikiran dan lamunan, namun panggung tetaplah panggung harus dimainkan. Aku bergegas mempersiapkan dengan lamunan-lamunan dan penuh sesal di dalam pikiran. Aku dihantui rasa sesal. Aku diberikan ruang-ruang untuk menapaki kembali betapa sakitnya kehidupan. Betapa tidak ada ruang kecengengan bagi tangisan, karena dunia terlalu sombong jika kita lewatkan dengan kecengengan. Panggung menantiku kurang dari 7 menit. Gaun harus sudah kugunakan. Pikiranku tak boleh orang menyentuh sedikit pun. Kata-kata adalah alat. Kata-kata adalah sesal. Dan kata-kata adalah wajah. Aku menolak atas nama apapun tentang kemanusiaan, karena ternyata ketika kita bicara cinta, aku lebih percaya dengan kehadiran, sekalipun itu atas nama norma agama, atas nama cinta. Peluit telah ditiup menuju udara. Dinamo dan lokomotif mulai bekerja. Pada setiap gerbong kereta melaju dengan berbagai pikiran ratusan manusia. Aku berada di antara salah satu mereka. Melakukan perjalanan Bandung-Surabaya. Tentang tatak pohon yang anggun dari bumi lahir menuju tanah perjuangan yang mereka katakan tanah pahlawan. Aku menapaki kembali setelah menangis di satu nisan atas nama ibuku. Aku
Aku merajah kembali mimpi-mimpi dalam sebuah kerulitan, dan setiap stasiun-stasiun yang berhenti aku titipkan tentang mimpi. Aku menggapai dalam berbagai suasana. Lalu aku liburkan pikiranku untuk tidak bekerja. Namun setiap aku hentikan, semakin aku merajai lambunan-lambunan sesal yang mungkin juga tak bisa aku simpulkan dalam kata atau teks atau tulisan atau buku. Peluit kereta tak lagi menggema di udara. Masinis menjalankan kendaraan dengan satu pikiran yang sudah tersistem menuju pengakhiran yang ada. Aku menolak kereta ini berhenti, karena di sanalah gaung napas bersatu. Lalu dia akan mengabaikan pikiran-pikiranku dan hentakan-hentakan harapan yang mungkin akan jadi sesal. Dari kereta, aku melahirkan dawai. Aku telah menyelesaikan tentang purnanya harapan dari berbagai purnama yang coba aku tentukan. Aku telah lewati kegelapan-kegelapan. Aku telah melacur di dalam cinta-cinta yang kelam. Dan pada bulan-bulan kegelapan, pada pikiran-pikiran yang kelam, aku merajah doa kepadamu untuk merangkuh cinta yang kalam, cinta yang berpadu restumu Tuhan. Aku katakan lapakmu adalah keajaiban, namun rengkuhlah aku dengan pertanyaan-pertanyaan. Meskipun aku pasrahkan dengan caramu, aku terima jawaban. Aku bersenggama di dalam pikiran dengan kata-kata yang aku sendiri tak mampu mentafsirkan. Namun kepadamu Tuhan, aku bersujud atas pengharapan, atas cinta dan peribuan penyesalan. Tuhan, aku cinta padamu.